Kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada masa kelaparan. Pada suatu hari, sambil membersihkan hidungnya dengan sapu tangan katun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara sendiri. "Wahai, lihatlah Abu Hurairah. Sekarang ia membersihkan hidungnya dengan sapu tangan bagus dari katun. Padahal aku masih ingat bagaimana aku dahulu ketika jatuh pingsan di antara mimbar dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang menyangka aku telah gila, sehingga mereka menginjak leherku dengan kaki mereka. Sebenarnya aku tidak gila, tetapi sedang kelaparan." Karena tidak makan berhari-hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengalami kelaparan yang luar biasa. Bahkan terkadang ia jatuh pingsan karena lapar, dan orang-orang menyangka ia terserang penyakit gila. Pada masa itu, penyakit gila biasa disembuhkan dengan cara diinjak lehernya dengan kaki. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk golongan orang yang sabar dan qanaah. Ia sering mengalami kelaparan seperti itu, sampai pada suatu masa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kaum muslimin, keadaan mereka mulai bertambah baik. Ia juga seorang ahli ibadah. Ia memiliki sebuah kantong berisi biji-biji kurma yang ia gunakan untuk berzikir. Bila kantong itu telah kosong, maka budaknya memenuhinya kembali dan diletakkan di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia mulai bertasbih lagi dari awal. Ia, istrinya, dan pelayannya biasanya membagi malam menjadi 3 bagian. Mereka menghidupkan setiap malam dengan 3 giliran, sehingga sepanjang malam selalu dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazkiratul Hufaz. Kisah uang tunjangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Baitul Mal. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang kain, dan ia hidup dengan dagangannya itu. Sehari setelah dilantik menjadi khalifah, dengan membawa beberapa helai kain di tangannya, ia berjalan menuju pasar untuk berjualan seperti biasanya. Di tengah jalan, ia berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana engkau?" Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Mau ke pasar." Sahut Umar radhiyallahu anhu, "Jika engkau sibuk berdagang, lalu siapakah yang akan menjalankan tugas kekhalifahan?" Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Lalu bagaimana aku harus membiayai keluargaku?" Umar radhiyallahu anhu berkata, "Mari kita menjumpai Abu Ubaidah yang dijuluki penjaga amanah oleh Rasulullah SAW agar ia menentukan uang gajimu." Keduanya pun menjumpai Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan ditetapkanlah tunjangan untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jumlahnya sama dengan tunjangan seorang muhajirin lainnya, tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Suatu hari istrinya berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku ingin makan sedikit manisan." Jawab Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Aku tidak memiliki uang untuk membelinya." Kata istrinya, "Jika engkau izinkan, akan kuhemat uang belanja sehari-hari agar dapat membeli manisan itu." Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menyetujuinya. Maka istri Abu Bakar radhiyallahu anhu menabung sedikit demi sedikit uang belanjanya setiap hari. Beberapa hari kemudian, uang itu pun terkumpul untuk membeli makanan yang diinginkan istrinya. Setelah terkumpul, istrinya menyerahkan uang itu kepada suaminya untuk dibelikan bahan makanan tersebut. "Uang tunjangan kita dari Baitul Mal telah melebihi keperluan kita." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengembalikan uang yang sudah dikumpul oleh istrinya itu ke Baitul Mal. Dan sejak hari itu, uang tunjangan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikurangi sejumlah uang yang dapat dihemat istrinya. Meskipun seorang khalifah dan tokoh masyarakat, Abu Bakar radhiyallahu anhu tetap ingin berdagang. Dengan pekerjaan itu, ia berharap dapat mencukupi keperluan keluarganya, sebagaimana yang telah ia umumkan ketika diangkat menjadi khalifah. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, ia berkata di hadapan orang-orang, "Wahai kaumku, kalian telah mengetahui bahwa aku mencari nafkah dengan berdagang. Keuntunganku telah mencukupi keperluan keluargaku.
Tetapi sekarang aku telah disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga untuk keperluanku dan keluargaku terpaksa dipenuhi dari Baitul Mal. Walaupun demikian, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh uang tunjangannya yang telah dikeluarkan Baitul Mal untuk keperluan keluarganya selama menjadi khalifah dan menyerahkannya kepada khalifah berikutnya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, ia tidak meninggalkan apapun, baik dirham atau dinar. Ia hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya, sebuah mangkok, dan seorang pelayan. Sahabat lainnya berkata, ia telah meninggalkan sehelai selimut dan sehelai kain alas. Benda-benda itu telah diserahkan kepada Umar radhiyallahu anhu ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Kata Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah mencucuri rahmat kepada Abu Bakar. Ia telah menunjukkan jalan yang sulit diikuti oleh para penggantinya.